Halo untuk adik-adik kami kelas 12 SMA yang sekarang sedang melakukan persiapan ya untuk ujian UTBK SBMPTN, mungkin yang akan diadakan di sekitaran bulan 7 ya. Kali ini saya akan memberikan beberapa video untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021 ya. Jadi untuk mendapatkan video-video tentang persiapan UTBK SBMPTN, silahkan di subscribe channel ini ya. Oke, pada pertemuan kita yang pertama kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat bagian yang pertama ya. Oke, langsung saja kita akan jawab soal yang pertama ya. Soal yang pertama, jika P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar-akar ya. Di sini disebutkan adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 4X tambah A sama dengan 0. Maka nilai A yang memenuhi adalah kita akan perhatikan bahwa di sini terdapat akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa kita akan tuliskan akar-akar persamaan kuadrat tersebut ya. Kita tuliskan aja X1 sama dengan P tambah 1. Kemudian X2 sama dengan P kurang 1. Nah, ya. Kemudian kita harus mengingat kembali bahwa ketika kita bicara tentang akar-akar persamaan kuadrat, maka kita harus mengingat rumus seperti ini ya. X1 tambah X2 ini sama dengan minus B per A. Kemudian X1 dikali X2 ini sama dengan C per A. Nah, ini merupakan rumus dasar ya untuk akar-akar persamaan kuadrat. Oke, nah sekarang kita lihat persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 4X tambah A. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan minus 4, dan nilai C sama dengan si A. Oke, ini A-nya kecil ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan bahwa untuk menjawab soal seperti ini kita akan lihat, kita akan menggunakan rumus yang kedua ini ya, yang dua-dua rumus ini. Oke, kita akan gunakan rumus yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Nah, sekarang kita lihat X1-nya adalah P tambah 1. P tambah 1 ditambah P kurang 1 sama dengan minus B per A. Berarti minus 4 dibagi dengan 1 sama dengan 4. Oke, kemudian kita akan lihat bahwa P tambah 1 ya. Berarti P tambah P, kita lihat di sini, P tambah P menjadi 2P. Ini habis ya. Positif 1 kurang 1 ya. Jadi 0 sama dengan 4. Maka P sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini kita peroleh. Kemudian kita akan lihat untuk X1 kali X2 ya. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita lihat juga bahwa X1 sama dengan P tambah 1 dikali P kurang 1 sama dengan C per A. C sendiri adalah si A. A per A besarnya sama dengan 1, koefisien A ya. Oke, nilai si A ya, A besar ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa nilai P sama dengan 2 tadi ya. Berarti P sama dengan 2. 2 tambah 1 kita ganti, substitusi. Nilai P menjadi 2. Jadi, kali dengan 2 kurang 1 sama dengan si A. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dikali 2 kurang 1 sama dengan 1 sama dengan A. Maka diperoleh A sama dengan 3. Maka hasil dari soal nomor 1 adalah
adalah D ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini disebutkan ada persamaan kuadrat x kuadrat kurang p kurang 2 ke x kurang 6 sama dengan 0 adalah m dan n yang memenuhi persamaan m kuadrat tambah 2mn tambah n kuadrat sama dengan 9. Maka pertanyaannya, tentukanlah nilai P yang memenuhi ya. Oke. Pertama sekali kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat di sini bahwa ya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang P kurang 2 x kurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dulu bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B ya sama dengan minus P kurang 2, kemudian nilai C sama dengan minus 6. Nah, ini informasi yang kita peroleh dari persamaan kuadrat. Kemudian, bahwa persamaan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah M dan N. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 sama dengan si M, x2 sama dengan si N. Nah, di sini disebutkan bahwa ada persamaan M kuadrat tambah 2mn tambah n kuadrat sama dengan 9. Nah, seandainya kalau kita sederhanakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini bisa kita buatkan bahwa M tambah n dikuadratkan sama dengan 9. Nah, ini jadi bentuk M kuadrat tambah 2mn tambah n kuadrat kita akan sederhanakan menjadi M tambah n lebih kecil dikuadratkan sama dengan 9. Oke, sekarang kita peroleh bahwa ya M tambah n. Nah, sementara dari M tambah n adalah x1 tambah x2. Nah, rumus daripada x1 tambah x2 ini sama dengan minus B per A. Berarti minus P kurang 2 dibagi dengan 1. Maka diperoleh minus menjadi positif ya. Jadi tinggal dia sama dengan P kurang 2. Nah, jadi diperoleh bahwa M tambah N sama dengan P kurang 2. Berarti bisa kita buat persamaan kembali bahwa P kurang 2 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, sehingga kita peroleh P kurang 2 ya. Di sini kita langsung dikuadratkan berarti sama dengan akar 9. Kalau seandainya kita hilangkan kuadrat di sebelah kiri, maka di sebelah kanan menjadi akar 9. Maka P kurang 2 akar 9 ini terdapat 2 nilai, positif dan negatif 3. Nah, sekarang kita akan lihat untuk nilai positif, maka diperoleh P kurang 2 sama dengan 3, maka P sama dengan 3, minus 2 pindah ke kanan menjadi 3, tambah 2 sama dengan 5. Kemudian P kurang ini bernilai negatif ya, yang bernilai negatif, P kurang 2 sama dengan minus 3, maka P sama dengan minus 3 ditambah dengan 2, maka diperoleh sama dengan min 1. Maka kita peroleh bahwa nilai P 5 dan min 1. Nah, atau min 1 dan 5 ya. Maka diperoleh nilai adalah C. Oke.
Ini merupakan jawaban dari soal nomor 2. Soal nomor 3. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang X kurang 5 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3x1 tambah 1 dan 3x2 tambah 1 adalah siapa? Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan kuadrat baru ya. Kita lihat terlebih dahulu. Persamaan kuadrat kita buat aja yang lama ya, karena di sini disebutkan ada persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat yang pertama yaitu 3x kuadrat kurang X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian di sini dia memiliki akar-akar persamaan. Akar-akarnya adalah 3x1 tambah 1 dan 3x2 tambah 1. Nah, kita perhatikan. Ternyata secara umum persamaannya memiliki bentuk yang sama, yaitu persamaannya bentuknya menjadi apa? 3x tambah 1. Kemudian kita akan mencari inverse-nya. Inverse daripada 3x tambah 1. Nah, kita lihat di sini 3x tambah 1 inverse-nya menjadi, kita buat aja ya, 3x tambah 1 sama dengan x aksen ya. Maka ini kita pindahkan, 3x sama dengan x aksen kurang 1. Maka x sama dengan x aksen kurang 1 dibagi 3. Maka diperoleh inverse-nya x kurang 1 dibagi 3. Nah, sekarang kita akan lanjut. Oke. Kita akan substitusi ya. X kurang 1 per 3 ke persamaan 3x kuadrat kurang X kurang 5 sama dengan 0. Kita ganti ya, artinya ganti X nya menjadi X kurang 1 per 3. Maka diperoleh 3 kali X kurang 1 per 3. Ya, nilai setiap X kita ganti menjadi X kurang 1 per 3. Di sini disebutkan kuadrat ya, berarti kuadrat kurang X kurang 1 bagi 3 kurang 5 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh di sini 3 dikali X, kalau seandainya kita kuadratkan X kurang 1 dikuadratkan, diperoleh mendapat adalah X kuadrat kurang 2X tambah 1 dibagi dengan 9 ya. 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang X kurang 1 per 3 kurang 5 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh bahwa ya, ini ya, 3 dengan 9 saling bagi, maka di sini tinggal peroleh 3 ya. Maka diperoleh persamaannya X kuadrat kurang 2X tambah 1 per 3. Nah, kemudian juga kita lihat di sini ya, kita dalam kurung dikurang X kurang 1 dibagi 3 kurang 5 sama dengan 0. Maka kita lihat di sini bahwa persamaan kuadrat memiliki penyebut 3. Maka ini bisa kita hilangkan penyebut 3 dengan mengali seluruh komponen daripada persamaan kuadrat dengan dikali dengan 3. Maka ketika kita kalikan dengan 3, maka ini kita habis ya, habis. Maka dia tinggal X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya. Kemudian di sini kita harus hati-hati, minus kali positif diperoleh minus X, minus dikali minus diperoleh tambah 1 kurang. Nah, di sini kita harus hati-hati, 3 kali 5 menjadi 15 ya. Kenapa di sini kita harus kalikan? Karena di sini 5 tidak memiliki penyebut 3. Sama dengan 0 kali 3 adalah 0. Maka diperoleh
X kuadrat kurang 2X kurang X diperoleh menjadi minus 3X tambah 1 tambah 1 tambah 2 kurang 15 menjadi kurang 13 sama dengan 0. Maka hasilnya X kuadrat kurang 3X kurang 13 sama dengan 0. Maka diperoleh hasilnya adalah E. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Akar-akar persamaan 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah beta dan beta per alfa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Akar-akar persamaan 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa per beta dan beta per alfa adalah siapa? Nah, oke. Kita akan lihat ya, kita akan bahas, yaitu di sini terdapat persamaan kuadrat yang lama ya. Persamaan kuadrat lama karena akan ada disebut dengan persamaan kuadrat baru, yaitu 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 sama dengan 0 ya. Kemudian di sini diperoleh bahwa akar-akarnya X1 sama dengan alfa, kemudian X2 sama dengan beta. Nah, dalam persamaan kuadrat ini kita harus mencari yang namanya ada rumus dasar ya, penjumlahan dari akar-akarnya dan juga perkalian dari akar-akarnya. Nah, sekarang kita akan cari penjumlahannya ya. Alfa tambah beta sama dengan minus B per A. Nah, kita lihat bahwa nilai B ya, di nilai B adalah positif 3, berarti minus dari 3, dan nilai A sama dengan si 2 per 2. Nah, diperoleh minus 3 per 2. Kemudian alfa kali beta sama dengan C per A. Di sini peroleh minus 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh, inilah informasi yang kita peroleh dari persamaan kuadrat yang lama. Sekarang kita akan mencari persamaan kuadrat baru ya. Persamaan kuadrat baru yaitu persamaan kuadrat baru ini minus 1 tadi ya, minus 1 minus 2 dibagi 2 sama dengan minus 1 ya. Persamaan kuadrat baru yaitu diperoleh bahwa akar-akarnya X1 sama dengan alfa per beta. Ini kita buat X1 aksen ya, kemudian X2 aksen sama dengan beta per alfa. Maka kita akan dapatkan X1 aksen tambah X2 aksen sama dengan alfa per beta tambah beta per alfa. Maka diperoleh hasilnya menjadi, ini kita kalikan, alfa kali alfa menjadi alfa kuadrat tambah beta kali beta mendapatkan beta kuadrat dibagi dengan alfa kali beta. Nah, alfa tambah beta kuadrat itu diperoleh nilainya adalah rumusnya alfa tambah beta dikuadratkan kurang 2 alfa kali beta dibagi dengan alfa per beta. Alfa kali beta. Oke. Alfa tambah beta dikuadratkan. Nah, kita akan lihat bahwa alfa tambah beta dikuadratkan adalah minus 3 per 2 dikuadratkan kurang 2 kali alfa kali beta. Alfa kali beta sama dengan minus 1 ya. Kemudian dibagi dengan alfa kali beta dibagi dengan minus 1. Maka diperoleh hasilnya adalah minus 3 per 2 dikuadratkan adalah 9 per 4.
kurang kali minus menjadi positif 2 dibagi dengan min 1. Maka diperoleh 9/4 tambah 2 adalah 9/4 tambah 8/4 dibagi dengan minus 1. Maka diperoleh adalah minus 17/4. Oke. Ini adalah untuk X1 dan X2. Sekarang kita akan lihat untuk X1 aksen kali X2 aksen adalah alfa per beta dikali beta per alfa. Nah, kali ya, maka diperoleh bahwa alfa kali alfa, alfa dibagi alfa adalah 1 ya. Kemudian beta dibagi dengan beta adalah 1, maka diperoleh adalah 1. Nah, sehingga kita akan lihat persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat kurang X1 aksen tambah X2 aksen X ditambah X1 aksen kali X2 aksen sama dengan 0. Maka diperoleh di sini X kuadrat kurang ya X1 aksen tambah X2 aksen sama dengan minus 17/4 X tambah X1 aksen kali X2 aksen adalah 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X kuadrat tambah 17/4 X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita akan kalikan dengan 4. Maka diperoleh hasilnya adalah 4 kali X kuadrat adalah 4X kuadrat tambah ya 17/4 ini habis ya. Jadi tambah 17X 4 dikali 1 tambah 4 sama dengan 0. Jadi diperoleh 4X kuadrat tambah 17X tambah 4 sama dengan 0. Oke, maka hasilnya adalah si A. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima ya. Soal yang kelima, agar persamaan kuadrat Px kuadrat tambah P tambah 2X kurang P tambah 4 sama dengan 0 mempunyai dua akar real dan berbeda, maka batas-batas nilai P yang memenuhi adalah. Nah, di sini disebutkan dia mempunyai dua akar real dan berbeda ya. Akar real dan berbeda. Oke. Sekarang kita lihat persamaan kuadratnya adalah Px kuadrat tambah P tambah 2X kurang P tambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ya, kita akan buatkan rumusnya seperti ini dulu. Bahwa nilai A sama dengan P, nilai B sama dengan P tambah 2, dan nilai C adalah minus P tambah 4. Nah, di sini sebutkan punya dua akar real dan berbeda ya. Nah, persamaan kuadrat kita akan lihat dia memiliki akar real dan berbeda. Kita akan mengingat rumus daripada nilai diskriminan. Nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, di sini disebutkan dua akar real dan berbeda. Maka ini harus lebih besar dari 0. Nah, nilai B adalah P tambah 2 dikuadratkan kurang 4 kali A. P kali C minus P tambah 4 lebih besar dari 0. Nah, inilah pertidaksamaannya. Sekarang kita akan jabarkan. Ya. P tambah 2 dikuadratkan berarti
P kuadrat tambah 2 kali P tambah kali 2 sama dengan 4P tambah 2 dikuadratkan tambah 4 ya. Kurang ya. Minus 4 kali P, minus 4P kali minus P diperoleh tambah 4P kuadrat. Kemudian minus 4P kali 4, maka diperoleh minus 16P lebih besar dari 0. Maka di sini kita dapatkan P kuadrat tambah 4P kuadrat diperoleh 5P kuadrat. Kemudian 4P kurang 16P adalah minus 12P. 4P kurang 16P sama dengan minus 12P. Tambah 4 lebih besar dari 0. Oke. Nah, inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh. Nah, kemudian di sini 5P kuadrat kurang 12P tambah 4, ini kita harus jabarkan. Kita harus mendapatkan nilai si P. Ya, nilai si P. Nah, kita akan jabarkan. Nah, di sini kita penjabarannya adalah kita faktorkan. Ya, kita akan faktorkan. 5P kuadrat kurang 12P tambah 4, kita akan faktorkan nilai X1 dan X2 nya ya. Nah, caranya gimana? X1 kali X2 kita akan cari adalah 5 kali 4. 5 kali 4 berarti 5 dikali 4 A kali C sama dengan 20. Kemudian X1 tambah X2 adalah si B sama dengan minus 12. Nah, sekarang kita akan dapatkan berapakah nilai X1 setelah kita lihat. Jika hasil kalinya 20 dijumlahkan minus 12, X1 bisa minus 10 dan X2 adalah minus 2. Nah, berarti di sini kita dapatkan 5P kurang 10 dan 5P kurang 2 sama dengan 0 dibagi dengan 5. Nah, dari kedua suku ya, dari kedua suku 5P kurang 10 dan 5P kurang 2, yang bisa dibagi 5 adalah 5P kurang 10. Kita keluarkan si 5 dari 5P kurang 10 diperoleh 5P dibagi 5 adalah P. Kurang 10 dibagi 5 sama dengan kurang 2. Kemudian 5P kurang 2 bagi 5 sama dengan 0. Ini diperoleh nilai 5 bisa kita hapus. Sehingga dari sini ya kita dapatkan P kurang 2 kali 5P kurang 2 sama dengan 0. Maka P kurang 2 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 2. Dan 5P kurang 2 sama dengan 0, 5P sama dengan 2, P sama dengan 2 per 5. Nah, di sini terdapat pertidaksamaan ya, pertidaksamaan lebih besar ya. Di sini terdapat pertidaksamaan lebih besar ya, lebih besar. Maka kita akan buat dalam satu rumus ya, dalam satu garis bilangan. Yang pertama dari yang bilangan kecil adalah 2 per 5. 2 per 5. Kemudian yang kedua adalah si 2 yang paling besar sebelah kanan ya. Nah, seandainya kita masukkan ya, kalau seandainya kita masukkan 2 per 5 dengan 2 ya. Kita akan mulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Di sebelah kanan ini terdapat bilangan 3. Benar ya? 3. Berarti kita lihat bahwa kita masukkan ke dalam persamaan ini 3 kali kurang 2 sama dengan 1 positif ya. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15 kurang 2 adalah 13 positif. Dikali dengan positif hasilnya adalah positif ya. Kemudian di sini ada angka 1 ya.
angka 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan ini ya. 1 kurang 2 min 1 ya. 5 kali 1, 5 kurang 2 tadi min 1 kali 3 min kali pos mendapatkan nilai negatif. Kemudian di sini di sebelah kiri ada angka 0 ya. 2/5 di sebelah kiri ada angka 0, kita masukkan ke dalam persamaan. 0 kurang 2 negatif. 5 kali 0, 0 kurang 2 juga negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Nah, di sini adalah lebih besar dari 0, berarti dia di sini mengarah ke arah positif. Dan di sini adalah bulat kosong ya. Bulat kosong. Kita arahkan ke arah positif. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari 2/5 atau X lebih besar dari 2. Nah, inilah persamannya diperoleh X lebih kecil dari 2/5 atau X. Oke, ini kita buat jadi si P ya. P, dari kita bicara dari si P ya. Kita bicara P, maka diperoleh P sama dengan 2/5 atau P lebih besar dari 2. Maka diperoleh nilainya adalah D. Nah, ya demikianlah pembelajaran kita dalam seri persiapan UTBK SBMPTN bagian yang pertama. Ya, jangan lupa di like dan subscribe video berikut untuk mendapatkan seri-seri persiapan UTBK SBMPTN berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.